Pada suatu hari, ada seseorang yang menelpon detektif Lina guys. Ia mengatakan kalau ada seseorang yang telah melemparkan oven yang mengakibatkan mobilnya menjadi rusak. Ia mencurigai pelakunya adalah beberapa tetangganya yang telah melakukan hal ini. Akhirnya detektif Lina menghampiri beberapa tetangga dari pelapor dan menanyakan apa yang mereka lakukan saat kejadian. Tapi detektif Lina nggak memberitahu mereka barang apa yang dilemparkan ke mobil itu. Orang pertama berkata, "Perkenalkan Bu, nama saya adalah Rina. Saya nggak mungkin dong melakukan hal seperti itu. Saya aja sedang berada di kamar dan lagi baca buku novel yang baru kubeli kemarin. Lagian saya juga nggak ada masalah dengannya loh Bu." Orang kedua berkata, "Halo, nama saya adalah Raka. Pada saat kejadian saya lagi sarapan Bu di meja makan. Saya harus sarapan karena harus minum obat agar tangan saya lekas sembuh. Lagian kurang kerjaan banget saya melemparkan oven ke mobil dia. Dan gak masuk akal banget kan kalau aku bisa melemparkan oven yang berat karena tanganku kan lagi sakit." Orang ketiga berkata, "Perkenalkan nama saya adalah Adam. Saya dengannya adalah teman baik Bu. Jadi mana mungkin saya melakukan hal itu. Pada saat kejadian saya lagi siap-siap untuk ke rumah ibuku yang ada di pedesaan. Saya sangat rindu dengannya karena sudah 3 minggu gak ke rumahnya. Jadi jangan lama-lama ya Bu diinterogasinya." Setelah mendapatkan penjelasan dari para terduga, akhirnya detektif Lina mengetahui kalau ada salah satu orang yang telah berbohong. Yuk coba kalian cari siapa pelakunya ya. Waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Hayo, gimana guys? Kalian udah tahu siapa yang telah berbohong ke detektif Lina? Yap, jawabannya orang yang ini. Kok bisa? Karena tadi detektif Lina nggak memberitahu mereka barang apa yang dilemparkan ke mobil. Tapi kok cuma dia aja yang bilang melemparkan oven ya? Udah pasti dia yang melakukannya dan berpura-pura sakit agar nggak ketahuan tuh. Hayo, kalian tadi mengira orang yang mana nih? Setelah menyerahkan pelakunya ke kantor polisi, detektif Lina langsung menuju ke kantornya lagi. Tapi saat di tengah jalan, detektif Lina mendapatkan kasus baru dari seorang laki-laki. Detektif pun langsung on the way ke TKP guys. Nah, saat di TKP, detektif Lina langsung bertemu dengan laki-laki itu dan melihat istrinya yang udah gak bernyawa. Akhirnya, detektif Lina menanyai apa yang telah terjadi sebenarnya. Si suami menceritakan kalau dari kemarin mereka lagi bertengkar hebat dan membuat istrinya membeli sebotol racun. Dan hari ini istrinya meminumnya saat dia lagi pergi keluar. Karena ia panik makanya ia langsung menelpon detektif Lina untuk melaporkan kasusnya. Tapi detektif Lina pun gak percaya seutuhnya dengan omongan si suami dan ngecek semua TKP dengan sangat teliti. Akhirnya detektif Lina membawa botol racun ini ke petugas forensik untuk mencari tahu sidik jari pada botol itu. Setelah dicek, ahli forensik mengatakan kalau memang benar ada sidik jari si istri. Tapi ini bukan kasus bunuh diri, melainkan pembunuhan. Menurut kalian kenapa ya si ahli forensik bisa mengatakan hal itu? Coba yuk kalian cari tahu kenapa ini merupakan kasus pembunuhan padahal ada sidik jari si istri? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Gimana guys, udah ketemu belum? Kenapa ahli forensik berbicara seperti itu? Jadi penjelasannya adalah kenapa sidik jari si istri cuma ada di botol racun sedangkan ditutup botolnya nggak ada. Padahal si suami bilang kalau istrinya telah meminum racun dan udah pasti ada sidik jarinya ditutup botol tuh. Udah pasti si suami telah berbohong dan detektif Lina menangkapnya untuk dimintai keterangan lebih lanjut guys. Hayo, tadi kalian jawabannya apa nih? Yang masih jawab salah, tetap semangat ya! Setelah menyelesaikan kasus tadi, detektif Lina lagi jalan-jalan ke arah kota tuh. Gak lama sesampainya di sana, ia pun mendapatkan kasus lagi kalau ada yang telah menikam seseorang di sebuah showroom mobil elektrik. Akhirnya detektif Lina langsung menuju TKP dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada security showroom. Security itu menceritakan kalau orang yang datang ke showroom untuk melihat-lihat dan mencoba test drive mobil itu. Cuma saat orang itu masuk ke dalam mobil, tiba-tiba listrik padam dan semua orang sangat panik. Tapi terdapat 3 orang staf showroom yang gak jauh darinya dan bisa dimintai keterangan tuh. Akhirnya detektif Lina menanyai apa yang mereka lakukan saat kejadian. Orang pertama adalah seorang sales. Dia berkata, "Halo Bu, perkenalkan nama saya Nandar. Saya merupakan sales di sini.
Saat kejadian, saya lagi mengajukan kredit kepada bank karena ada customer sedang ingin mengambil mobil yang saya tawarkan kepadanya, Bu. Jadi saya cuma fokus menelpon bank dan sama sekali nggak tahu apa yang terjadi. Orang kedua adalah manajer. Ia bilang, "Perkenalkan, nama saya adalah Ridwan. Saya adalah manajer di sini. Tadi memang benar sih ada orang lagi melihat-lihat mobil elektrik dan menanyakan spesifikasi setiap unit. Setelah itu dia minta izin kepada saya untuk melakukan test drive dan aku menyuruhnya untuk meminta kunci kepada montir. Kemudian saya langsung menyambut pelanggan lainnya, Bu, dan saya nggak tahu lagi soal itu." Orang ketiga adalah montirnya. Ia berkata, "Perkenalkan, Bu, nama saya Roni. Saya merupakan montir di sini. Tadi memang benar orang itu meminta kunci dengan saya untuk melakukan test drive. Nah, saat saya lagi menjelaskan tentang bensin yang digunakan mobil ini, dia masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba aja listrik padam, saya pun langsung berjalan mencari alat penerangan. Tapi saat kesini lagi, ternyata orang itu udah ditikam, Bu. Waduh, tapi bukan saya loh pelakunya." Setelah mendengar alibi dari mereka bertiga, Detektif Lina merasa kalau dirinya telah dibohongi salah satu terduga. Menurut kamu, siapakah yang sudah berbohong? Coba cari tahu dan waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Udah ketemu siapa yang telah berbohong? Jadi jawabannya adalah montirnya. Kok bisa? Karena dia tadi bilang kalau dia menjelaskan soal bensin yang digunakan mobil itu. Tapi nyatanya kan semua mobil di showroom ini merupakan mobil listrik yang gak membutuhkan bensin ya. Hayo, tadi siapa nih yang terkecoh sama si montir? Coba absen di kolom komentar ya. Buat yang jawabannya benar, aku ucapkan selamat. Setelah kasusnya selesai, Detektif Lina lagi jalan-jalan di sebuah mall dan ingin sekali membeli sesuatu di sana. Tapi tiba-tiba aja ada pengumuman kalau seseorang tewas ditikam di toilet wanita. Akhirnya Detektif Lina lari mengunjungi CCTV kontrol untuk melihat siapa yang telah melakukannya. Setelah dia melihat rekaman CCTV, akhirnya dia mencurigai 3 orang yang bersama korban pada saat itu. Akhirnya Detektif Lina pun menginterogasi mereka bertiga. Orang pertama berkata, "Perkenalkan, Bu, nama saya Lia. Saya emang berada di toilet bersama orang itu, Bu, tapi jujur loh bukan saya pelakunya. Saya aja sama orang itu nggak kenal sama sekali dan nggak pernah bertegur sapa. Di dalam saya hanya ingin memperbaiki riasan saya dan memakai parfum aja kok." Orang kedua berkata, "Halo Bu, nama saya Laras. Saya tadi di toilet ingin sekali buang air besar, tapi saat saya masuk dia menanyakan kepada saya jam berapa saat itu. Lalu saya langsung menjawab dan masuk ke bilik WC. Setelah itu saya keluar, dia dalam keadaan penuh darah. Jadi bukan saya pelakunya, Bu." Orang ketiga berkata, "Halo, nama saya adalah Nanda. Saya masuk toilet lebih dulu dari orang itu. Saya pun di toilet ingin buang air dan saat saya keluar tiba-tiba udah ada dia tergeletak dan saya langsung kabarkan ke security terdekat. Jadi bukan saya ya yang melakukannya." Setelah mendengar alasan para tersangka, Detektif Lina pun tahu siapa pelakunya. Menurut kalian, siapa nih orang yang sudah menikam orang tersebut? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Jadi jawabannya orang yang ini guys, karena orang ini telah berbohong dengan alibinya. Soalnya tadi dia bilang kalau si korban menanyakan soal waktu padanya, tapi kalau kita perhatikan si korban memakai jam tangan. Jadi ngapain dia menanyakan waktu sama orang lain ya? Udah pasti orang ini berbohong agar bisa menghindari Detektif Lina. Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawab. Di teka-teki terakhir ini, keadaannya seperti ini guys. Kalau aku lihat-lihat di antara orang ini, ada yang salah satunya seorang hantu. Coba kalian perhatikan salah satu di antara mereka ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Kalau udah, coba dong tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys, beberapa kasus teka-teki logika yang harus diselesaikan Lina sebagai detektif. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya.
Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!